Aku yo gundul pesan aku sering ngambil kendul. Yang kedua tela-tela tampak lo yo. Jangan jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cina. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cina. Pertama, isu-isu global dalam pembelajaran IPS SD. Kita umat manusia memandang dan memperhitungkan perkembangan kehidupan tidak hanya dengan sepasang mata yang melekat di kepala serta kemampuan berpikir di dalam diri masing-masing. Kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membantu kita manusia melihat peristiwa dan permasalahan kehidupan secara fisik tidak ada di hadapan kita. Dengan bantuan iptek, kita manusia mampu menganalisis, memprediksi, dan meyakini peristiwa serta permasalahan di luar jangkauan pikiran yang melekat pada diri masing-masing. Melalui penggunaan dan kemajuan iptek di bidang komunikasi, transportasi, serta multimedia, kontak antar manusia dan pergerakan barang, serta informasi dari suatu belahan bumi ke belahan bumi lainnya telah berlangsung intensif dan ekstensif. Hubungan antar kawasan itu seolah tidak ada batasnya lagi, sehingga Marshall McLuhan, Russell L. Ackoff, 1074 halaman 5 menyatakan sebagai dusun global, Global Village. Masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Berkenaan dengan masalah-masalah global, Mary M. Marigolds 1997 halaman 8 menyebutkan bahwa ada beberapa masalah-masalah global. Untuk yang pertama, masalah global yang pertama yaitu penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana sebagai upaya mengatasi masalah bukan hanya dialami oleh kelompok masyarakat tertentu dan negara tertentu, melainkan telah menjadi masalah yang dirasakan, disadari, serta dialami oleh negara seluruh dunia. Yang kedua yaitu pembangunan. Pembangunan yang seharusnya menjadi upaya pemecahan masalah untuk negara-negara yang terbelakang dan miskin justru menjadi masalah. Dalam hal ini, sumber daya manusia dan kualitas kemampuannya menjadi kunci utama. Selanjutnya untuk yang ketiga, hak asasi manusia. Masing-masing dari kita harus menyadari hak dan kewajiban dan memahami serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, migrasi. Migrasi sebagai suatu gerak pindah penduduk yang menjadi masalah global paling tidak meliputi emigrasi, perpindahan penduduk menuju negara lain yang akan menetap di negara tersebut. Imigrasi, perpindahan penduduk dari suatu negara ke dalam negeri tertentu yang diperkirakan akan menetap di negeri terakhir. Pengungsian, perpindahan sekelompok penduduk dari satu kawasan ke kawasan atau negara lain karena faktor tertentu yang mendesak. Selanjutnya yang kelima, kepemilikan bersama secara global. Tiap kawasan dengan kawasan lain, tiap negara dengan negara lain terdapat apa yang ditetapkan sebagai batas wilayah, darat, perairan, udara, khususnya berkenaan dengan samudra dan udara terbuka, merupakan milik seluruh umat manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Untuk yang keenam, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan dua hal atau dua pihak yang terkait satu sama lain, bahkan tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Selanjutnya, untuk yang ketujuh, kelaparan dan bahan pangan merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik lokal maupun global. Selanjutnya, untuk yang ke-8, perdamaian dan keamanan, dua aspek sosial psikologis yang sangat mendasar serta didambakan oleh tiap individu umat manusia. Kerawanan terhadap perdamaian dan keamanan bermula dari pertentangan teknis ke pertentangan rasional, pertentangan politik ke ekonomi, dari ambisi, gengsi, arogansi, elit yang berkuasa tingkat nasional ke regional sampai ke tingkat global yang meresahkan perdamaian serta mengganggu keamanan global. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, 9. Prasangka dan diskriminasi.
Masalah prasangka dan diskriminasi meliputi aspek-aspek etnis, kesukuan, ras, kelas, jenis atau kelamin, gender, agama, ekonomi, dan politik.